Uji? Pagi Ibu. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya tadi? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Nah, saya sudah membaca yang info yang telah Uji berikan kepada saya, di mana saya juga sudah meneliti terhadap beberapa permasalahan yang sekarang sedang Uji rasakan, di mana inti dari permasalahan Uji itu, Uji merasa cemas, merasa tidak berguna dengan kehidupan saat ini. Nah, untuk sekarang boleh Uji ceritakan kembali persisnya seperti apa kejadian atau permasalahan-permasalahan yang sekarang Uji rasakan. Jadi permasalahan yang pertama itu saya tidak memiliki pekerjaan yang kayak udah melamar kemana-mana tapi gak ada yang menerima. Terus yang kedua, saya juga pernah kuliah tapi di DO karena jarang masuk kuliah. Jadi yang pertama Uji kehilangan pekerjaan, susah mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga Uji pernah mengalami kejadian yang emang tidak diharapkan di DO ya. Yang pertama tentang di DO dulu ya. Bolehkah saya tahu persisnya itu seperti apa, kejadiannya itu kapan, diceritakan kembali oleh Uji? Jadi kan saya setelah lulus sekolah langsung kuliah. Nah, pas kuliah itu saya kayak nggak sungguh-sungguh mengikuti kuliahnya. Jadi sering bolos, sering tidak mengerjakan tugas. Gitu ya. Jadi Uji memang dulu waktu mengikuti perkuliahan kurang rajin, mungkin ya, kurang bersungguh-sungguh gitu. Apakah ada latar belakang yang menjadi penyebab Uji itu tidak bersungguh-sungguh atau tidak rajin dulu pada waktu perkuliahan? Mungkin kurang cocok dalam jurusannya, kurang cocok, ataukah dulu memang ada dorongan dari orang lain, tidak kemauan sendiri? Iya, seperti itu. Nah, sekarang Uji merasakan kecemasan terhadap hal tersebut. Mungkin bukan kecemasan ya, tapi lebih tepatnya penyesalan. Nah, sesering apa Uji merasakan penyesalan tersebut? Sering sih. Sekarang sering sekali ya, mungkin karena akibat dari kuliah tidak bersungguh-sungguh, jadi akhirnya pekerjaan juga mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memang enak, layak, dan sebagainya gitu. Nah, sekarang pindah ke permasalahan yang Uji susah mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana persisnya kejadian tersebut? Jadi waktu itu pernah kerja di salah satu pekerjaan yang iya, memang sederhana mungkin ya. Iya. Nah, terus sama kayak kuliah juga, saya jarang masuk, leha-leha gitu, jadi dikeluarkan juga dari pekerjaan itu. Jadi mungkin satu sisi Uji sudah merasa lelah dengan kehidupan, ataukah tidak ada penyemangat di hidup Uji? Iya. Apakah Uji memiliki ibu, masih memiliki ibu, ayah? Masih, alhamdulillah ya. Tapi rasa semangat Uji terhadap mencari pekerjaan, betah di pekerjaan sekarang itu tidak ada ya. Jadi Uji merasa cemas. Nah, cemasnya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi takut untuk memulai, kayak takut berinteraksi sama orang lain lagi, takut disepelekan. Ataukah pernah ada kejadian yang memang membuat Uji trauma? Karena yang barusan Uji sampaikan itu takut disepelekan lagi, berarti ada kejadian yang emang sebelumnya terjadi. Jadi kan waktu itu pernah kuliah. Nah, kan pertamanya itu jarang masuk karena ya kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain. Terus waktu presentasi gugup gitu. Jadi
sama orang-orang tuh kayak ditertawakan gitu, merasa ditertawakan. Jadi uji beranggapan bahwa setiap memang uji melakukan segala hal sesuatu itu pasti ditertawakan atau disepelekan oleh orang lain. Jadi uji itu merasa cemas, takut pada saat memang bergaul dengan orang lain gitu ya. Jadi dampaknya uji itu yang pada intinya sekarang merasa cemas. Seberapa sering merasa kecemasan tersebut? Sering. Apa tindakan uji ketika mengalami kecemasan tersebut? Nangis ataukah mengurungkan diri atau gimana? Mengurungkan diri Di dari kamar. orang-orang. Oh iya, di kamar pada waktu malam mungkin nangis ya. Iya. Apakah hal tersebut membuat uji rileks, tenang gitu? Iya. Tenang. Tapi apakah uji merasa dengan mengurungkan diri dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak. Tentunya pasti tidak menyelesaikan masalah ya. Mungkin hanya menyelesaikan masalah namun hanya beberapa menit. Tapi untuk upgrade dirinya atau grow uji itu tidak ada mungkin ya. Pasti besoknya mengalami kecemasan lagi. Apa benar seperti itu? Benar. Apakah uji ingin berubah? Sangat ingin berubah. Apa yang mendasari uji ingin berubah? Ingin hidup lebih baik lagi. Kayak kan ada orang tua yang harus dibahagiakan. Nah betul, karena memang uji sudah mengatakan bahwa ingin membahagiakan orang tua, ya pastinya harus uji wujudkan ya. Siapa tahu orang tua itu menjadi penyemangat uji sekarang. Jadi uji emang harus yakin bahwa uji dapat berubah gitu, sehingga uji dapat menerima semuanya meskipun uji mengalami kegagalan dalam berkuliah ataupun apa, tapi uji dapat harus menerima karena memang kesempatan tidak hanya itu saja, tapi kesempatan itu dapat terwujud di lain waktu. Nah, apakah ada hal lain yang sering uji lakukan saat mengalami kecemasan selain mengurung diri di kamar? Sering minum alkohol. Bahkan uji sampai pernah minum alkohol. Iya. Apakah memang pergaulan uji seperti itu? Enggak sih, kayak kan waktu stres jadi mengurung diri sambil minum agar terlepas dari masalah. Apa yang uji rasakan pada waktu itu? Rileks. Tapi apakah ada rasa penyesalan dalam hati uji? Karena setelah Mulai jadi kebiasaan, bahkan ketergantungan ya. Tapi apakah ada di hati kecil uji itu kasihan kepada orang tua gitu? Ingin berubah? Ya uji juga tahu mungkin ya bahwa dampak dari meminum hal tersebut itu baik nggak ke tubuh? Enggak ya, pasti enggak dong, karena memang yang uji lakukan itu adalah pikiran saat emosi, jadi tindakan yang dilakukan pada saat emosi. Oke, sekarang saya ingin uji menutup mata, duduknya boleh sehingga nyaman dulu duduknya ya. Silakan uji untuk tutup mata, tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan dari hidung, sembari uji ingat-ingat tentang kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang dulu pernah terjadi pada uji. Dan juga sekarang pikirkan kehidupan uji sekarang, waktu sekarang itu seperti apa, apakah baik ataupun buruk. Lalu setelah itu pikirkanlah jika uji dapat merubah semuanya, sehingga uji hidup dalam tidak ada kecemasan, bahagia, dapat membahagiakan kedua orang tua. Lalu rasakan perbedaannya antara uji memiliki kehidupan yang tidak baik dan juga uji mengalami kehidupan yang sangat membahagiakan.
bedakan antara masa lalu dan masa depannya. Lalu uji buka mata, lalu lihat pengalaman nyata di momen sekarang. Sudah? Apa yang uji rasakan? Apa yang uji pikirkan pada saat memikirkan kehidupan yang memang sangat bahagia? Senang. Kemudian nyaman. Nah, seberapa besar keinginan uji untuk merubah kehidupan uji? Sangat besar. Apakah uji pernah menyesali memiliki latar belakang atau masa lalu yang buruk? Sangat Menyesali. Tapi uji harus menerima ya. Menerimanya karena apa? Karena uji harus menerima sehingga uji dapat mengembangkan atau merubah hidup uji menjadi lebih baik kembali. Kemudian untuk sekarang saya juga untuk uji meminta untuk membayangkan kembali. Coba bayangkan uji itu memiliki kaleng. Di dalamnya itu ada monster. Nah, monster tersebut itu uji bayangkan sebagai kecemasan uji saat ini. Sudah terbayang? Nah, coba bayangkan lagi bahwa kaleng tersebut itu ada pada diri uji, di mana kaleng tersebut itu di dalamnya ada sebuah monster ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu uji harus berani membuka tutup kaleng tersebut, yang dimana di dalamnya ada monster. Nah, monster tersebut adalah kecemasan, yang mana uji harus membuka perlahan-lahan sehingga kecemasan yang uji punya sekarang itu dapat uji kendalikan sedikit demi sedikit, sehingga uji juga dapat menerima bahwa uji memang memiliki masa lalu yang kurang menguntungkan. Ya, sudah terbayang? Uji tadi sudah apakah uji sudah berani untuk membuka kaleng tersebut sekarang? Insya Allah sudah. Sudah. Apa rasanya? Apa yang dirasakan uji pada saat membuka kaleng tersebut perlahan-lahan? Tenang. Namun ada rasa takut tidak? Ada. Sedikit. Tapi uji dapat atau mampu menerimanya? Apakah uji mampu menerima bahwa memang uji harus memperbaiki semua kenangan-kenangan yang buruk yang pernah dialami oleh uji? Mampu ya. Nah, apa yang dirasakan sekarang? Setelah tadi membayangkan, kemudian juga membayangkan bahwa uji memiliki kaleng yang berisi monster, di mana monster tersebut adalah kecemasan uji. Apa yang uji rasakan sekarang? Lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang saya ingin menanyakan kembali, apakah uji ingin berubah atau merubah kehidupan uji menjadi lebih baik? Apakah sudah yakin? Yakin. Seberapa yakinkah keyakinan tersebut? Sangat yakin. Sangat yakin ya. Kemudian coba uji sekarang berdoa terhadap apa saja yang membuat uji cemas, di mana doa tersebut dapat membuat uji lebih tenang lagi. Jikalau uji nanti memang merasakan kecemasan kembali, coba uji lakukan doa tersebut. Nah, sekarang boleh uji berdoa, kemudian silakan uji mengucapkan atau berdoa apa saja harapan uji, dan juga boleh uji mengeluarkan apa yang emang uji rasakan sekarang. Disebutkan. Ya. Ya Allah, semoga saya dapat menerima segala kekurangan diri saya dan menerima semua permasalahan dengan baik dan tenang. Nah, pada saat berdoa tersebut apa yang uji rasakan?
Apakah ada rasa tanggung jawab yang emang harus uji laksanakan gitu, ataukah seperti apa? Ya, ada rasa ingin mengubah pikiran dan masalah yang sudah terjadi menjadi lebih baik lagi. Lalu sekarang apa ada pikiran yang uji rasakan, pikiran negatif di pikiran uji? Jikalau uji memang sering, kan uji tadi menyebutkan bahwa sering mengalami kecemasan ya. Nah, apa yang ada di pikiran uji pada saat itu? Takut. Takut. Kemudian apa lagi? Merasa apa? Cemas. Cemas. Kemudian udah, berarti uji merasa takut, merasa cemas, dalam artian uji merasa diri uji tidak berguna. Uji merasa diri uji tidak berguna. Coba uji sebutkan kembali, saya merasa tidak berguna, berulang-ulang coba. Saya merasa tidak berguna. 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 Apakah benar uji merasa tidak berguna? Apakah memang benar uji selamanya akan tidak berguna? Tidak. Tidak kan? Jadi apakah uji sekarang sadar? Apakah ada kemauan untuk berubah? Nah, betul ya, karena memang tidak akan selamanya uji tidak berguna. Karena tadi uji sudah mengatakan bahwa ingin berubah, otomatis uji akan lebih berguna lagi untuk orang lain. Nah, bagus ya. Saya sangat merasakan bahwa memang uji ingin sekali berubah sekarang. Coba bayangkan kembali ya. Bayangkan uji seperti papan catur, di mana dalam papan catur itu ada sebuah bidak. Bidak tersebut ada dua warna kan ya, ada warna hitam dan juga ada warna putih. Memang coba bayangkan bidak putih itu merupakan pikiran yang positif dan bidak warna hitam itu pikiran yang negatif. Di mana uji bayangkan bahwa pikiran negatif tersebut uji memikirkan uji tidak selalu tidak berguna untuk semua orang, tapi pikiran positifnya itu uji dapat berubah menjadi orang yang lebih berguna lagi untuk semua orang. Bayangkan uji itu dapat menjadi orang yang sukses dan membahagiakan kedua orang tua uji. Nah, bidak-bidak tersebut merupakan pemikiran positif dan negatif uji, di mana bidak tersebut itu berada dalam satu papan catur. Nah, satu papan catur tersebut itu merupakan satu pemikiran uji, yang dimana pemikiran negatif tersebut harus dikalahkan oleh pemikiran positif uji. Nah, bayangkan bagaimana bahagianya jika uji mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Uji dapat lebih berani, uji lebih dapat dihargai oleh semua orang, uji dapat membahagiakan kedua orang tua uji. Nah, bayangkan jika memang pikiran tersebut itu berada dalam satu papan catur, tidak akan berubah tempat, dan juga pemikiran tersebut ada pada kepala uji sekarang, yang dimana tidak akan berubah, tapi akan dikalahkan oleh pikiran-pikiran positif uji. Pikiran negatif uji akan dikalahkan oleh pikiran positif uji. Sudah terbayangkan? Apakah jauh lebih baik? Oke. Alhamdulillah ya. Saya juga merasakan bahwa uji memang sudah menjadi pribadi yang positif sekarang. Uji harus dapat lebih menerima lagi apa yang menjadi takdir uji sekarang, harus menerima segala masa lalu yang memang buruk yang harus uji rubah sekarang juga. Nah, apa yang dirasakan sekarang oleh uji?
lebih tenang sih, lebih menerima segala kekurangan yang dulu terjadi. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Uji harus dipertanggungjawabkan juga oleh Uji, yang dimana Uji siap untuk berubah, siap untuk lebih percaya diri lagi, dan juga siap untuk membahagiakan kedua orang tua. Mungkin besar harapan saya Uji bisa lebih baik lagi. Saya justru akan bahagia sekali jikalau melihat Uji memang sudah berubah sepenuhnya dan juga dapat menerima apa yang terjadi pada masa lalu, pada saat sekarang, dan juga bisa berubah pada masa depan yang lebih cerah kembali. Mungkin sekian yang bisa saya lakukan. Semoga besar manfaatnya bagi Uji dan juga bisa lebih berubah lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup. Terima kasih. Semoga bisa lebih menjadi pribadi yang positif lagi ya Uji. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WhatsApp ataupun lewat apapun ya boleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.